Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, guru dan ilmu, dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Termasuk juga murid. Lantas bagaimana ketika seorang murid tega atau bahkan berani kepada guru. Nah, di siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana adab seorang santri atau murid terhadap guru yang akan dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muslimun Bantarjati Bogor, serta segenap jamaah Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang penuh barakah ini kita bicara tentang sesuatu yang teramat sangat penting di dalam menuntut ilmu, yaitu adab terhadap guru, adab terhadap ulama. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, akrimul ulama fa innahu indallahi kurama mukramun. Kata Rasulullah, muliakanlah oleh kalian para ulama, muliakanlah oleh kalian para guru, karena sesungguhnya para ulama, guru-guru kalian, mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan ulama berarti dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan siapa yang memuliakan aku, hakikatnya dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka tempat yang pantas baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang kalau ngaji, duduk belajar kepada para guru, kita kurang perhatikan bagaimana adab-adab kita saat kita menuntut ilmu. Padahal Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya yan bagi lil muta'alim an yatawaddo'a amama syaikhihi. Seyogianya, seharusnya, semestinya bagi seorang santri atau seorang yang menuntut ilmu, apakah dia belajar di pondok pesantren ataukah dia belajar di majlis-majlis taklim seperti ini, harus merendahkan hati, adab terhadap gurunya. Zaman sekarang banyak murid yang kurang adab sama guru. Betul apa betul? Bu, ada murid yang kalau ketemu gurunya bukan ngucapin salam, malah ngumpet di balik gerobak bakso. Ada yang begitu ada? Bukan orang sini. Sono daerah saya Jakarta. Cuman saya tanya sama orang sono, kata pindahan dari sini. Orang sini juga ya. Maka adabnya seorang murid ketika ketemu gurunya, hendaknya dia mendatangi gurunya, lalu kemudian mengucapkan salam dan mencium tangan gurunya. Ucapin salam sama guru kita. Jangan malah kita ngumpet kabur. Kata Nabi Muhammad di dalam kitab Lubabul Hadis, salamuka ilal alim khairun laka min sholati alfi rakaah. Di saat kamu mengucap salam kepada gurumu, kepada ulama, maka itu pahalanya lebih utama daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Coba bayangin, ngucapin salam sama guru. Makanya kita ajarin anak-anak kita yang pada belajar kepada para ulama, kalau ketemu guru, cium tangan gurunya. Seorang murid laki-laki mencium tangan gurunya yang laki-laki, seorang murid perempuan mencium tangan guru, ustazah ataupun gurunya yang perempuan. Ya, ini adab yang diajarkan sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seorang murid mencium tangan gurunya, maka hakikatnya seorang guru itu layaknya orang tua bagi muridnya. Karena kata Nabi Muhammad, aba'uka salasah, orang tua kamu itu ada 3. Yang pertama, bapak dan ibu yang melahirkan kamu, yaitu ibu dan bapak kandung. Yang kedua, bapak dan ibu yang menikahkan anak perempuannya kepada kamu, yaitu bapak dan ibu mertua. Yang ketiga adalah bapak yang mengajarkan kamu ilmu, yaitu bapak dan ibu guru. Maka cium tangan guru kita.
Dan cium tangan guru itu dikecup dengan bibir. Takbilul yad, dikecup dengan bibir. Bukan ditempelin di jidat. Bukan ditaruh di pipi. Bukan diusek-usek di hidung. Saya pernah lagi ngisi acara Maulid Nabi di satu daerah di Jakarta Timur. Itu pas saya mau naik ke panggung, di depan ada pasukan capung. Tahu pasukan capung? Bocah-bocah receh anak SD. Itu pada salaman, cium tangan. Ya banyak banget pada ngumpul, saya kasih tuh. Pas sampai panggung saya lihat tangan saya hijau. Wow, ingus pada nempel. Diusek-usek di hidung. Ya, adabnya ketika mencium tangan orang tua, mencium tangan guru, istri mencium tangan suami, maka dikecup dengan bibirnya. Wah, begitu. Bu, pulang ngaji dari sini cium tangan suaminya ya. Cium tangan suami itu bolak-balik. Nih, yang pertama bagian luar. Itu tandanya adab sama suami. Balik bagian dalam. Itu menghormati suami. Balik lagi biar dapat pahala witir. Yang bagian luar 3 kali duit belanja ditambahin. Pak, ibu suka cium tangan gak kalau pulang ngaji? Kalau berangkat ngaji cium tangan gak? Nih anak-anak remaja kalau mau berangkat ngaji, mau berangkat sekolah cium tangan gak sama orang tuanya? Sampai sekolah cium tangan gak gurunya? Ini adab seorang murid kepada guru. Dan adabnya juga seorang murid di hadapan guru itu dia harus selalu senantiasa berprasangka baik kepada gurunya. Kagak boleh yang namanya murid itu buruk sangka sama guru. Ada satu cerita yang luar biasa. Ini terjadi di zaman Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimallahu wa qaddasallahu sirrahu. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali min auliyaillah. Ketika itu beliau ada orang yang hasut dan dengki kepadanya. Saking hasut dan dengkinya, dia ingin mencari kelemahan untuk disebarkan kepada orang banyak sehingga orang membenci kepada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya rumah Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipakai untuk santri-santri belajar menuntut ilmu sama orang yang hasut dengki ini dilobangin dinding temboknya biar bisa ngintip Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ngapain di dalam rumahnya. Ketika diintip, rupanya Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan bersama murid-muridnya dan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani saat itu memakan ayam goreng, lalu kemudian setengahnya dimakan, setengahnya diberikan kepada muridnya. Hal itu disaksikan oleh orang yang dengki dan hasut tadi dan dilaporkan hadirin kepada orang tua anak yang mondok tadi. Dibilangin sama orang tuanya, "Pak, kamu punya anak namanya Fulan?" "Iya." "Belajar di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani?" "Iya." "Itu lihat anak kamu dijadikan seperti seorang pembantu dan dikasih makanan sisa seperti kucing." Orang hasut dengki. Banyak gak yang modelnya begini? Banyak. Makanya kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang berilmu. Kalau gak bisa jadi orang berilmu, au muta'aliman, jadi orang yang nuntut ilmu, ngaji kepada guru, kepada ulama, kepada para habaib, kepada tuan guru, para mu'alim. Kalau gak bisa, au mustami'an, jadi orang yang mendengarkan ilmu. Kalau gak bisa, muhibban, kata Nabi, jadi orang yang cinta kepada ilmu. Kalau gak bisa, wala takun khomisan fatuhlika, kata Nabi, jangan jadi orang yang kelima, udah gak jadi orang alim, gak jadi orang yang mendengarkan ilmu, gak jadi orang yang duduk di majelis ilmu, gak cinta juga sama ilmu dan ulama, tapi jadi orang yang benci kepada ilmu dan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Singkat cerita, maka ini bapak yang punya anak nyantri, dia terhasut fitnahan daripada orang dengki ini. Dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bilang, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, mulai sekarang saya ambil anak saya mau bawa pulang. Karena saya dapat informasi anak saya dijadikan seperti budak dan diberikan makanan sisa seperti kucing." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kalau kamu berkata seperti itu dan meyakininya, silakan bawa pulang anak kamu." Dibawa pulang tuh anak. Ketika keluar dari rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, sepanjang jalan ditanya sama bapaknya, "Kamu belajar sama Syekh Abdul Qadir Jailani belajar apa?" "Belajar ilmu syariat." Ditanya tentang fikih, ditanya tentang hadis, ditanya tentang agama. Semua pertanyaan dari bapaknya dijawab dengan detil dan bagus oleh anaknya. Maka bapak ini sedih. Lalu dia merasa, ternyata anak saya pinter, pandai, alim, dapat ilmu dari gurunya. Maka dibawa balik lagi
Dia bilang, Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon maaf saya sudah bawa anak saya untuk pulang. Saya mau masukin anak saya biar belajar lagi kepada engkau. Ternyata anak saya punya ilmu. Ternyata anak saya paham tentang ilmu. Mengerti tentang ilmu. Menguasai ilmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Tidak bisa engkau kembalikan anakmu kepada saya. Maka bawa pulang dia karena saya sudah tidak mau menerimanya kembali menjadi murid. Kata ayahnya, kenapa begitu Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena bukan saya yang menolak, tetapi Allah sudah menutup pintu futuh untuk ilmu anakmu. Disebabkan karena kamu ayahnya telah buruk sangka kepada aku gurunya. Maka gara-gara orang tua buruk sangka sama gurunya, maka anaknya jadi bulan-bulanan akhirnya tertutup dari keberkahan ilmu dari gurunya. Maka dari cerita ini, seorang bapak saja yang buruk sangka kepada guru anaknya, maka menyebabkan anaknya tidak bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Apalagi kalau kita yang menuntut ilmu, kita yang belajar, kita yang ngaji, tapi kita tidak baik sangka kepada guru. Makanya kita mesti baik sangka kepada guru, jaga adab kita kepada guru, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza Ustadz Ahmad Khan yang menjelaskan bagaimana adab seorang murid kepada guru. Nah untuk itu adab itu sangat penting sehingga keberkahan ilmu akan mengalir kepada diri kita. Nah kita akan perdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum itu Ustadz Riza Muhammad sudah siap akan berbagi keberkahan kepada para jamaah yang ada di sini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini saya akan berbagi berkah untuk jamaah. Mau? Mau aja apa mau banget? Ya, berkah ini dipersembahkan oleh kuis Luwak White Coffee berbagi berkah. Jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Yang nanti bisa menjawabnya cukup angkat tangan. Dengan spontan dia akan saya undang maju ke depan sini dan menjawab pertanyaannya. Baik, untuk fokus dan konsentrasi. Pertanyaannya adalah di awal, mukaddimah awal tadi. Saya membacakan satu surah dalam Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Salah satu kutipannya adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Pertanyaannya adalah di surat apakah dan ayat keberapakah yang tadi saya sampaikan? Ayo, laki-laki atau perempuan? Ya, coba. Rezeki beruntung kepada Anda akhwat. Silakan, boleh maju ke depan. Jangan lupa kalau benar 1 juta rupiah. Dan jangan lupa dipotong pajak. Ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Syaharani. Mbak Syaharani. Tadi saya membacakan ayat kan. Dan Mbak tahu tuh. Salah satu kutipannya adalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah pertanyaannya. Ayat ini terdapat di surat apa dan ayat keberapa? Silakan. Izin menjawab Ustadz. Baik. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.